channel. Perkenalkan, aku adalah Dimas Listio dan aku adalah mahasiswa UMS Prodi Pendidikan Matematika NIM A410180152. Jadi pada kesempatan kali ini aku ingin membagikan video dan membagikan ilmu mengenai cara menggambar garis singgung persekutuan dalam dalam aplikasi GeoGebra. So, tetap tonton video ini hingga selesai dan semoga bermanfaat. Langsung saja kita masuk ke materi, yaitu cara menggambar garis singgung persekutuan dalam atau GSPL menggunakan GeoGebra pada materi pembelajaran Matematika SMP oleh saya Dimas Listio NIM A41052. Pembahasan garis singgung dua lingkaran terbagi menjadi dua, yaitu garis singgung persekutuan dalam dan garis singgung persekutuan luar. Hal ini didasarkan dari letak garis singgung di antara dua lingkaran. Apabila garis singgung terletak di bagian yang sama titik atas atau sama titik bawah, maka termasuk dalam garis singgung persekutuan luar. Sebaliknya, apabila garis singgung terletak berseberangan, maka disebut sebagai garis singgung persekutuan dalam. Penerapan. Bagaimana penerapan garis singgung dua lingkaran dalam kehidupan sehari-hari? Penerapan garis singgung dua lingkaran persekutuan dalam, maka tali atau penghubung dua lingkaran diletakkan secara bersamaan pada kedua lingkaran. Apabila kedua lingkaran tersebut bergerak, maka gerakan kedua lingkaran berlawanan arah. Contoh penggunaan dalam kehidupan sehari-hari yaitu katrol pada pemangkat benda berat seperti cran dan pemutaran yang terdapat dalam mesin jam. Oke, langsung saja kita latihan menggambar dan mengenal rumus-rumus menggunakan aplikasi GeoGebra. Selanjutnya teman-teman, yang pertama kita harus punya aplikasi GeoGebra. Kita bisa download melalui Google atau melalui apapun. Oke, kita buka yang pertama aplikasinya. Kemudian jika sudah muncul seperti ini, maka akan muncul jendela baru seperti ini. Kita perbesar saja teman-teman. Nah, setelah itu ini garis ini kita hilangin untuk mempermudah pengerjaan. Nah, kita hilangkan. Oke, langkah selanjutnya yaitu kita buat dua lingkaran dengan diameter yang berbeda. Kita buat lingkaran, taruh sini titik A. Yang kedua ini kita buat agak kecil. Oke. Nah, selanjutnya kita hilangkan titik ini. Oke. Langkah selanjutnya kita hubungkan antara titik pusat A dengan titik pusat C dengan cara kita klik ini, lalu kita cari segmen, kita taruh titik A, kita tarik ke titik C, maka akan muncul di sini adalah garis F. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita buat garis singgung dengan cara kita klik ini, kita cari tangents atau garis singgung, kemudian caranya kita klik ke titik pusat A, kemudian ke garis ini, garis lingkaran, kemudian kita taruh ke lingkaran kecil, kita kembalikan lagi ke lingkaran besar. Nah, maka akan terbentuk garis seperti ini teman-teman. Nah, langkah selanjutnya kita cari perpotongan antara titik A, garis lingkaran ini dengan garis I, dengan cara kita klik ini, kita cari ini titik potong, kita klik lingkaran besar, kemudian kita klik garis I, maka akan terbentuk titik E. Begitu pula dengan yang lingkaran kecil, caranya sama. Kita klik lingkarannya, kemudian kita klik garis I-nya. Nah, maka akan terbentuk garis maka akan terbentuk titik, yaitu titik F. Oke, selanjutnya kita buat segmen garis dari titik A ke titik E dengan cara kita taruh titik di titik A, kemudian kita tarik ke titik E. Begitu pula dengan lingkaran kecilnya, kita taruh titik C,
kemudian kita tarik ke titik F. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, langkah selanjutnya kita buat garis sejajar antara I dengan titik pusat C dengan cara kita cari ini parallel line, kita klik di titik pusat C, kemudian kita klik di titik di garis I. Nah, maka akan terbentuk garis sejajar antara I dengan M. Nah, kemudian setelah itu kita buat garis tegak lurus antara titik pusat A dengan garis I. Dengan cara kita klik ini, kita cari garis tegak lurus, maka kita taruh di titik A, kemudian kita taruh di garis A. Nah, maka akan terbentuk garis tegak lurus. Oke, selanjutnya kita cari perpotongan. Kita cari perpotongan antara garis M dengan N. Dengan cara yang sama, kita klik ini, kita cari insert atau titik potong. Kita taruh di sini garis M dengan garis N. Nah, maka akan terbentuk yaitu garis G, di mana titik A ke G dan A ke C membentuk segitiga siku-siku, teman-teman. Oke, langkah selanjutnya kita hilangkan garis singgungnya, teman-teman. Nah, ini garisnya kita hilangkan. Nah, sehingga tersisa seperti ini, teman-teman. Nah, langkah selanjutnya kita hubungkan garis kita hubungkan garis E ke titik pusat C dengan cara menggunakan segmen. Kita taruh di titik E, lalu kita tarik ke titik pusat C. Nah, mohon maaf, salah. Oke, yang pertama kita taruh di titik E, kemudian kita tarik ke titik F. Nah, kemudian kita buat titik E ini kita hubungkan ke titik G. Nah, setelah itu titik G kita hubungkan ke titik C. Nah, ini merupakan adalah garis singgung persekutuan dalam, teman-teman. Jadi untuk lebih mempercantik, kita kasih warna biar lebih menarik, teman-teman. Dengan cara kita klik lingkarannya, kita kasih warna. Di sini saya akan kasih warna biru, kemudian saya perbesar ini agar terlihat lebih jelas, dan kedua ini saya kasih warna biru tua. Lalu saya tarik lagi biar terlihat lebih jelas. Oke. Nah, setelah itu saya akan kasih garis ini, garis F ini dengan warna merah. Garis ini jari-jari lingkaran kecil ini saya kasih warna ungu, dan jari-jari lingkaran besar saya kasih warna hijau, dan ini saya kasih warna ungu. Kenapa saya kasih warna ungu? Karena ini garis ini, garis yang menghubungkan E dengan G, dan jari-jari lingkaran kecil ini merupakan garis yang sejajar. Jadi warnanya saya kasih warna yang sama. Oke, langkah selanjutnya kita buat teks. Ini kita buat teks. Ini kita kasih nama Q kecil, teman-teman. Nah, lalu kita kasih ke titik ini. Nah, maka akan ketemu ini garis dari G ke C itu nilainya segini, teman-teman. Nah, kita pertebal biar kelihatan. Nah, oke. Selanjutnya
kita hubungkan, selanjutnya kita kasih ini juga, kita kasih teks juga yang ini, kita kasih GSP, garis singgung persekutuan, itu sama dengan ini Q P. Nah ini nilainya sama karena garisnya sejajar teman-teman. Oke, selanjutnya ini garis A dan garis F. Ini kita kasih huruf D atau diameter teman-teman. Diameternya kita kasih diameter D kecil ya teman-teman, jangan lupa D. Nah setelah itu kita klik garis F ini. Nah maka diameternya sama dengan D-nya sama dengan 8. D-nya sama dengan 8 teman-teman semua. Oke, selanjutnya kita kasih ini A dari E, itu merupakan jari-jari lingkaran satu atau lingkaran besar. Nah ini, nah maka akan membentuk, maka akan muncul nilainya ini teman-teman. Yang lingkaran kecil ini kita kasih teks, R 2 sama dengan ini garis ini. R-nya ini sama dengan 1 gede. Nah, maka R-nya sama dengan 1. Nah, kemudian ini kita garis titik E ke titik G, kita kasih tulisan atau teks dengan simbol S. Kemudian kita klik. Nah maka akan muncul ini teman-teman, akan muncul nilainya sama dengan 1 teman-teman. Nah kenapa garis E dan G dengan jari-jari ini angkanya sama? Karena garis ini merupakan garis yang sejajar, jadi setiap nilai pasti sama kalau garisnya sejajar. Oke, langkah selanjutnya kita tulis, kita bikin tulisan yang namanya garis singgung persekutuan dalam singgung persekutuan dalam atau GSPD teman-teman. Oke, SPD ini kita kasih ukuran besar biar terlihat teman-teman. Oke, selanjutnya kita tulis rumus. Kita teks. Nah kita tulis rumus. Taruh sini, kita kasih huruf medium, Nah ini. Nah kemudian kita tulis rumusnya, F kuadrat sama dengan D kuadrat dikurang garis AG kuadrat. AG kuadrat. Nah didapat rumus ini ya teman-teman, didapat rumus ini. Nah setelah itu kita kembangkan lagi teman-teman, kita kembangkan rumus ini
Nah, kita kembangkan rumus ini menjadi dua rumus yang sederhana dan mudah dipahami. Kita tulis rumusnya. Oke. F kuadrat sama dengan D kuadrat dikurang jari-jari lingkaran 1 ditambah S dikuadratin dikuadratin. Nah, ini rumusnya. Nah, lalu selanjutnya kita bikin rumus lagi. Kita tulis kita tulis rumus lagi. F kuadrat sama dengan D kuadrat dikurang lingkaran jari-jari lingkaran R1 ditambah jari-jari lingkaran 2 jari-jari lingkaran 2. Oke, F kuadrat sama dengan D kuadrat dikurang R lingkaran pertama ditambah jari-jari lingkaran kedua. Nah, oke, ini rumusnya teman-teman. Jadi untuk pengembangan rumus pertama ini dan ini, rumus ini itu didapat dari Pythagoras. Jadi teman-teman harus hafal mengenai konsep rumus Pythagoras dan nanti akan diperoleh rumus seperti ini teman-teman. Oke, terima kasih telah menonton video saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Mohon dimaafkan, dan saya juga baru belajar. Jika ada kritik, saran, dan komentar bisa ditulis di laman komentar yang ada di channel saya. Oke, see you dan terima kasih.